Maulida. Pada video kali ini, saya akan melakukan simulasi praktikum pengukuran listrik geometri 8. Langsung saja. Jadi pada percobaan 8 ini akan dibahas atau dipraktekkan mengenai osiloskop, yang mana saya menggunakan aplikasi Proteus. Yang pertama ada tujuan praktikum. Tujuannya itu, pertama, dapat melakukan kalibrasi internal osiloskop. Yang kedua, dapat membandingkan hasil pengukuran tegangan osiloskop dengan tegangan multimeter, yang mana nanti akan kita gunakan juga avometernya. Lalu dapat membandingkan hasil pengukuran frekuensi osiloskop dengan frekuensi multimeter. Yang keempat, dapat menyimpulkan hasil praktikum. Akan dijelaskan tentang osiloskop sedikit. Jadi cathode ray oscilloscope atau CRO merupakan alat ukur yang multiguna. Alat ini dapat digunakan untuk melihat bentuk gejala-gejala, mengukur tegangan puncak ke puncak atau V peak to peak, menghitung atau melihat beda fase, mengukur frekuensi gejala, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada rumus, dijelaskan sedikit. Jadi, pada osiloskop ini dia mengukur tegangan puncak ke puncak atau V peak to peak. Kemudian avometer atau voltmeter, yaitu mengukur tegangan efektif, dan besarnya 1 V peak to peak sama dengan 2 dikali 1,414 V efektif, dan 1 V puncak atau Vp sama dengan 1,414 V efektif, atau 1 V efektif sama dengan 0,707 Vp. Nah, langsung saja kita masuk pada simulasinya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan rangkaian untuk geometri 8 ini, yang mana komponen-komponennya adalah di sini VAC-nya di sumbernya, ada tahanan 1K, ada AC volt atau voltmeter. Di sini ada osiloskopnya dan ada ground juga. Lalu percobaan pertama itu kita atur jadi 160 V-nya. Frekuensinya 30. Baik, kita running. Ini kita atur dulu. Ya, seperti ini. Kemudian channel A-nya kita setting jadi 30. Nah, 30. Nah, di sini pertama kita lihat dulu ya. Pada avometer voltnya ini menunjukkan angka 113. Kita tulis di sini 113. Kemudian volt div-nya itu 30, dan di VP itu kotak-kotak yang ada di sini. Jadi kita lihat kotak-kotak puncak, dari puncak ke puncak itu ada berapa? Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kotak dari puncak ke puncak. Kita tulis 11 puncak, sehingga kita dapat menghitung V peak to peak-nya dengan cara volt per div yang di setting sebelumnya itu 30 dikali dengan div peak to peak atau kotak. Jadi 30 dikali 11 sama dengan 330, dan Vp-nya dapat kita hitung dengan cara V peak to peak dibagi dengan 2 sama dengan 330 dibagi 2 menghasilkan 165. Lalu V efektif ini V efektif hitung ya. Jadi V efektif itu rumusnya Vp dikali 0,707. Jadi 165 dikali 0,707 menghasilkan 116,7. Di sini ada simpangan juga, yang mana simpangan ini merupakan selisih V efektif yang kita hitung dengan V efektif yang terukur pada avovolt, yaitu 116,7 dikurang dengan 113.
menghasilkan 3,7 volt. Kemudian percobaan yang kedua, kita setting lagi V-nya menjadi 220, kemudian frekuensinya kita atur menjadi 50. Kita langsung running. Oh iya, kita lihat dulu voltmeter yang terukur pada voltmeter avometer ini 155, kemudian 155 langsung kita setting NO-nya menjadi tadi ada 50 dan 50 frekuensinya. Kita hitung diff peak to peaknya menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kotak atau 9 diff. 9 diff dengan voltnya itu tadi 50. Lalu kita hitung VPP-nya sama seperti di atas, yaitu 50 kali 9 sama dengan 450. Kemudian VP-nya 450 dibagi dengan 2 sama dengan 225. Dan V efektif yang terhitung sama dengan V puncak atau VP 225 dikali dengan 0,707. Dan simpangannya merupakan selisih V efektif yang terhitung dengan V efektif yang terukur oleh avovolt, yaitu 159,1 dikurang 155 sama dengan 4,1. Langsung pada percobaan ketiga, kita setting menjadi 420. Frekuensinya 50. Lalu kita running. Oke, langsung bisa kita hitung, Mas. Oh ya. Pertama kita lihat dulu di sini. 297 volt. 297 volt. Kemudian voltnya itu tadi 50 yang disettingan. Lalu di PP-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 diff atau 17 kotak peak to peak. Sehingga VPP, V puncak ke puncak sama dengan 8. 50 dikali 17 menghasilkan 850 dan VP sama dengan 850 dibagi 2 menghasilkan 425 dan V efektif sama dengan 425 dikali 0,707 menghasilkan 300,5. Dan simpangannya itu merupakan selisih dari 305 dikurangi dengan avovolt 297 menghasilkan 3,5 simpangannya. Oke, berikutnya akan dibahas tentang pengukuran frekuensi. Yang pertama sedikit penjelasan tentang frekuensi atau mengingatkan kembali bahwa frekuensi merupakan banyaknya satu gelombang listrik dalam 1 detik. Yang satuannya adalah hertz. Di sini nanti akan kita cari diff-nya. Diff itu kotak-kotak. Terus ada periode. Periode merupakan kebalikan dari frekuensi. Artinya periode adalah dalam 1 sekon ada berapa gelombangnya. Langsung saja kita simulasikan dengan mengatur frekuensinya menjadi 100 ya. Frekuensinya 100 dan amplitudonya ini kita atur jadi 420. Langsung kita running. Nah, di sini time per diff-nya ya, T per diff. Kita kita atur menjadi 1M. Lalu ininya kita 50-kan saja, terus langsung supaya ini kita atur supaya bisa terhitung kotak-kotaknya. Nah, baik, langsung saja kita hitung kotak-kotaknya atau diff-nya sebanyak sebentar. Nah, kotak-kotak dari satu gelombang itu dari ujung sini sampai ujung sini, dan ini merupakan gelombang sinus ya. Jadi kita hitung langsung kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kotak.
kita catat hasilnya di bagian div ini atau kotak. Kemudian tadi kan di sini ada taper div ini merupakan sini nih ada 1 mili. Jadi kita langsung gunakan sekon ya, 0,01 sekon. 1 mili sama dengan 0,01 sekon. 1 milisekon sama dengan 0,01 sekon. Kemudian V-nya ini sudah kita setting jadi 100 dan kita cari T-nya, yang mana T merupakan taper div dikali dengan div. Jadi 0,001 dikali 10 sama dengan 0,01. T dalam sekon ini tadi sekon, jadi langsung 0,01 sekon. Dan F-nya 1 per T, yaitu 1 dibagi dengan 0,01 sekon, menghasilkan 100. Dan di sini ada simpangan. Simpangannya ini 0 karena simpangan yang kita ukur dan simpangan yang terbaca pada yang terukur dan yang kita setting 100, jadi tidak ada simpangan, artinya 100 dikurang 100 sama dengan 0. Kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah yang mana pada osiloskop ini dia itu hanya bisa mengukur pada gelombangnya ya, hanya mengukur gelombang dari tegangan peak to peak. Sedangkan pada avometer atau voltmeter itu dia yang terukur adalah tegangan efektif. Yang mana pada tegangan efektif ini dapat diukur atau dihitung dengan V puncak dikali dengan 0,707. Dan pada percobaan ini juga terdapat simpangan, yang mana pada V efektif yang terhitung dan V efektif yang terukur itu memiliki selisih. Percobaan pertama selisihnya 3,7, yang kedua 4,1, dan yang ketiga adalah 3,5. Sedangkan pada pengukuran frekuensi ini, pada percobaan tadi tidak terjadi simpangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.